Dok meninggal dok sambil nunggu ganti rugi ini belum terjadi dok. Itu kayak gimana dok? Ya, untuk korban ada yang depresi, ada yang jadi stres, juga nggak mau ketemu orang lagi, terus ada yang kebanyakan yang meninggal itu orang tua, karena orang tua yang menanggung beban, gitu kan. Kalau anak sendiri tidak terlalu berat sekali, ya karena yang menanggung orang tuanya harus dibayar cicilan dan sebagainya. Hampir 4,5 tahun berlalu sejak kasus penipuan pendaftaran calon pegawai negeri sipil, CPNS, bodong yang melibatkan Olivia Natania mencuat pada 2021. Namun hingga kini, kewajiban ganti rugi sebesar 8,1 miliar rupiah kepada 179 korban belum juga dilunasi. Perkembangan terbaru terjadi dalam sidang Aan Maning atau teguran eksekusi yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Februari 2026. Dalam sidang tersebut, Olivia Natania, Nia Daniati, maupun Rafli Tilaar selaku pihak termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Perwakilan korban, Agustin, mengungkapkan bahwa para korban telah menunggu hampir 4,5 tahun tanpa kepastian pengembalian dana. Kami sudah menunggu hampir 4,5 tahun. Selama waktu itu, sudah ada kurang lebih 9 orang yang meninggal dunia. Ada dari orang tua korban, ada juga korbannya sendiri. Ujar Agustin di PN Jakarta Selatan, dikutip dari kompas.com, Rabu, 18 Februari 2026. Kasus ini bermula pada September 2021 saat Olivia Natania bersama suaminya dilaporkan atas dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat dalam seleksi CPNS. Pada 28 Maret 2022, PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada Olivia karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Setelah menjalani masa hukuman dan bebas, perkara berlanjut ke ranah perdata. Dalam gugatan perdata, Majelis Hakim mewajibkan Olivia Natania bersama Nia Daniati dan Rafli Tilaar membayar ganti rugi sebesar 8,1 miliar rupiah kepada 179 korban. Meskipun proses pidana telah selesai, kewajiban perdata tersebut hingga kini belum dipenuhi. Kuasa hukum korban, Odie Hudianto, menjelaskan bahwa sebagian besar korban memperoleh dana dengan cara meminjam kepada pihak ketiga. Bahkan beberapa di antara mereka menggadaikan aset seperti sertifikat rumah dan BPKB kendaraan. Uang korban itu bukan uang mati, melainkan uang pinjaman. Sampai sekarang mereka masih menderita karena harus mencicil utang, sementara uangnya belum kembali. Terang Agustin, dikutip dari kompas.com, Rabu. Odie menegaskan, apabila dalam panggilan Aan Maning kedua para termohon kembali mangkir, pihaknya akan mengajukan sita eksekusi terhadap 3 unit rumah milik Nia Daniati serta pembekuan rekening para termohon. Aan Maning kedua rencananya akan berlangsung pada 3 Maret 2026. Selain itu, pihak korban juga telah bersurat untuk meminta pemblokiran upah Rafli Tilaar yang disebut bekerja sebagai sipir di Lapas Nusa Kambangan. Walaupun Olivia sudah menjalani hukuman penjara 3 tahun, kewajiban perdatanya tidak hilang. Kami akan kejar aset mereka sampai hak korban terpenuhi, tegas Odie, dikutip dari kompas.com, Rabu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.